Oke teman-teman, jadi saya udah ada di seputaran Desa Peguyangan. Jadi di sini Raryangon Adiluhung sedang menggarap proyek Big Size. Kita tanya-tanya aja langsung sama rekan-rekannya. Oke, jadi saya nggak sendiri ke sini, ditemani oleh Manu BRC Team. Thank you. Di kebalik. Oh, makasih deh. Udah nganterin. Kita tanya dari sini dulu. Nah, ini salah satu undaginya nih. Bro, namanya siapa? Kenalan lu sama kamera. Bun. Ya. Raryangon Adiluhung Peguyangan. Ini project Big Size-nya digarap mulai bulan apa ini? Bulan, kalau nggak salah bulan Oktober Udah mulai garap. ya, udah. Sekarang lagi buat apanya nih tahapnya? Cuma tahap pasang catok-catok aja. Knockdown. Ya. Pemasang knockdown. Udah jadi knockdownnya? Udah cuma tinggal pasang-pasang, tinggal nyaklek-nyaklek aja. Oke. Jadi ini lagi nyerut apanya nih? Ini gilik kali. Gilik? Mau tak ganti ya. Di bagian mana itu? Ini di list pinggirnya. Oh, catangnya. Nah, Ya. Kita tanya lagi. Oke Bun, kalau untuk Raryangon Adiluhung ini terbentuknya tahun berapa? terbentuk tahun 2016 nih. 16 ya? Ya. Diawali dengan berapa anggota? Cuma awal berapa, dari 8 orang. 8 orang. Ya. Itu pun kecil-kecil. Ya. Adiluhung. Layangan pertamanya? Yang pertama masih ciri khas kebagusan style dari gegulak bapak sendiri. Siapa bapaknya jadi? Komentator Pangi Bali tuh. Namanya? Di Ketun Magita. Panggilan akrabnya? Pak Tut. Pak Tut. Ya, jadi ini anaknya Bun gitu. Ya. Terus layangan pertama kali di tahun 2016 itu bebean? Ya, bebean. Tetap ya bebean. Remaja? Enggak, udah 5 meter ya. Langsung Tapi dewasa? Kalau Adiluhungnya 2016 udah saya yang giniin project layangannya. Kalau waktu dulu bapak dia. Oh, Cuma berarti saya yang ini penerusnya. Oh. Penerus. Ya. style- Nama Adiluhung ini dari bapak? Ya, dari bapaknya. Tahun berapa itu? 2017 ya. Oh, terbentuknya. Ya, terbentuk 2017. 2016. Ya, 2016. 16 ya. Kamu melanjutkan mulai itu Ya. sampai 2020 sekarang ya. Kalau bapak kan udah terkenal dari sejak tahun Nggak enak ya, tahun 90-an mungkin ya. Ya. Nanti kalau ada kesempatan kita kenalan sama bapaknya. Biar tahu aja kesini ya. Iya. Dari tahun ke tahun itu setiap musim buat layangan terus. Ya, tetap terus buat. Minimal dewasa atau remaja? Kalau buat lomba ya dewasa dia. Iya. Soalnya kan ngambil orderan juga. Oh, menerima orderan. Jadi nama Instagramnya apa yang untuk terima orderan? Tetap Adiluhung, nggak ada gininya. Jadi Raryangon Adiluhung Ya. open order untuk bebean mulai dari 2 meter sampai ke atas. Bisa dicek di galeri IG-nya RA Adiluhung untuk melihat-lihat koleksi layangannya.
Berarti ini target jadi big size-nya ini tahun berapa ini? Tahun 2021. 2021 ini? Ya, Di awal musim? ya awal musim. Ada target memang? Ada, awal ada, musim? ada. Nah, Awal musim harus naik ini. harus naik Ya. gas supply ya. Ini nyari bambunya di mana ini? Di Batu Karu. Ya, Di sana satu tempat. ya satu tempat. Semuanya satu tempat. Oh. Yang Berarti udah dari tahun sebelumnya mungkin? udah. Persiapannya ya? Bambunya ini dah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Ya, Terus isi direndam kah? enggak. Simpan Gini, aja? ya disimpan. Isi dikasih obat? Enggak ada. Alami. Alami? Ya. Iya, iya. Itu soalnya dikasih tahu sama bapak. Bapak ya? Mm-mm. Jadi kamu belajarnya dari bapak langsung? Dari Iya. bapak. Hebatnya luar Namanya biasa. Turun temurun. Betul, generasi penerus. Makanya satu-satunya ini layang ciri khas. Cuma di sini aja si kumis. Oh, setel lawas ini Ya, kayaknya. tapi sudah tak modif gitu loh. Dimodif lagi. Ya. Modifnya gimana, Bun? Coba dijelaskan, Bun. Kalau Yang dulu gimana? dulu kan ya beda lah sebenarnya kalau dulu. Dari segi apanya dimodif? Kalau dari segi gini aja ke giliknya itu loh. Oh, kegiliknya itu ya. Itu aja ya. Sipahnya orang bilang kayak Ya, ketiaknya, sama ketiaknya. Si kan kate sate lah namanya zaman sekarang. Iya, iya. Cuma itu aja sih tambahan itu aja. Ah. Sama ini pementang talinya gitu. Oh, iya, iya, iya. Pementang talinya ini kan udah berubah. Ah. Kalau dulu kan yang di sana punya juga adiluangnya 7 meter 60. Sekarang masih ada. Masih cuma ada tadi. Tahun berapa dibuat itu? Tahun kayaknya dah tahun awal kemarin 2019. ya Sempat ikut lomba. sempat Terakhir di mana lomba? di Rock Killer ya. Rock Killer dapat juara? Enggak dapat. Yang penting tampil. Ya, yang penting berani tampil aja. Luar biasa. Jadi ini total ngabisin bambu sampai sekarang udah berapa biaya nih? Kalau biaya enggak sempat dari itu. Belum hitung. Ya. Tapi cuma bambunya tuh ngabisin Berapa batang? 5 batang. 5 batang bambu petung ya? Ya, Bambu semua pilihan. Oke teman-teman, kita wawancara sedikit sama sponsor Adi Luwungnya. Kita kenalan dulu. Halo Bli, kenalan dulu, namanya siapa? Ya, di Pepeng. Adi Pepeng. Jadi ini salah satu dari anggota Adi Luwung, Rareangan Adi Luwung, dan sekaligus sponsor dari layangan Big Size 8 meter 30. Namanya Gasendra. Kita tanya dulu, kenapa bisa namanya Gasendra? Gasendra, ya kita pilih-pilih nama, lihat juga nama-nama dari pewayangan sudah banyak yang pakai juga, ya lumayan lama juga milih nama lagi. Artinya kita biar tidak ada kesamaan nama nanti di lapangan dulu ya. Untuk Kiki kebetulan referensinya mungkin dari Google ya, sudah pasti dari Google referensinya. Terus yang ketemu nama Niki ya kira-kira cocok. Dan dia rembuka sama teman-teman sepakat untuk nama ini karena nama ini belum ada yang pakai kebetulan. Kebetulan juga punya arti yang bagus, cocok untuk layangan big size saya kira. Gasendra. Apa artinya Bli Gasendra itu? Artinya raja yang gagah. Raja ya Kak. Karena nanti terwujud menjadi gagah Iya, di udara. yang terbaik. Iya. Kalau untuk biaya sampai saat ini berapa udah ngabisin Bli? Untuk biaya Kurang lebih. kurang bambu bahan-bahan yang semua sudah kita siapkan sampai saat ini
estimasi sekitar 6 juta. 6 jutanya. Belum kain, bantang juga kita udah siapkan, cuma tinggal ngambilnya nanti. Oh, bantang. Tangguangan. Ya. Talinya yang belum. Kalau bantang guangan make siapa beli? Bu? Pak Manpolos. Pak Man Polos. Iya. Kenapa bisa Pak Man Polos? Pak Udah. Manpolos ya artinya setelah survei lapangan lah. Oh, si survei dulu ya. Iya. Berarti mendengarkan hasil karya beberapa undagi yang terpilih Pak Man Polos. Luar biasa. Itu udah digarap mulai sama Pak Man Polos Sebenarnya untuk layangan itu kita rencananya planning tahun depan. Nah, tahun ini sebenarnya sudah mengudara niki. Oh, gitu. Bantang guangan sudah ready, sebenarnya tinggal finishing aja karena situasi pandemi seperti sekarang ini terpaksa kita pending. Pak Manpolos juga setuju pending, tidak di finishing bantang guangnya. Akhirnya musim berjalan, selesai musim ya kita kembali lanjutkan ini, kita proses rakit, kita siapkan lah untuk tahun 2021. Jadinya 2021. Ya, Berarti ada target nggak awal musim udah harus naik ini test fly? targetnya seperti itu. Begitu awal musim ada angin bagus, ya siap perdagangan terbang. Iya, tes perdana. Tes perdana ya. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Kalau untuk kain layangannya sendiri beli udah dimulai digarap apa belum? Untuk kain kita masih proses order saat ini, belum datang. Semoga segera bisa datang Desember ini ya target kita. Di mana order kain beli? Di Solo. Sampai ke Jawa nih. Ya karena Ada. sesuatu dan lain hal. Oh iya iya. Rencana? Kita pilih pakai KTSM langsung kan. Warna merah, dasar merah. Kita Terus kira kombinasi warnanya berapa warna? Garis-garisnya. sekitar 12 kanan kiri. 12 warna. Luar biasa. Itu bikin penasaran teman-teman nih nanti. Warna. Ya. Terus Jarit. penghabisan ya kira kemarin sama tukang jahit konsul sekitar 5 roll untuk dasarnya. 5 roll. Luar biasa. Karena big size ya. Kalau untuk jaritnya di mana beli? Yang dijarit di Pak di Solar Sempidi. Oh, Sempidi. Apa memang langganan dari dulu? Ya memang langganan jarit sama. Iya iya iya. Luar biasa. Mudah-mudahan dilancarkan. Ya kita kejar juga biar bisa segera kainnya datang karena kayaknya pasien-pasien big size sudah masuk kainnya ke sana semua. Oh, antriannya gitu. panjang nanti mikir. Wih, berarti tahun depan ini bakal banyak big size kayaknya. Aslinya begitu. Saya mantonya begitu juga. Setiap tim udah mulai garap ini proyeknya. Luar biasa. Luar biasa. Mudah-mudahan. Terus harapan tahun depan gimana beli? Ya harapan tahun depan situasi semakin bagus, pandemi ini segera berlalu, event kembali diadakan sesuai dengan harapan semua teman-teman pelayang Bali. Untuk terutama event big Pelangi Bali atau event-event big size yang lainnya. Ya karena yang kita tunggu hanya big size di event itu. Betul. Yang spesial di event cuma big size dan makan siang. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Nggih. Ya. Ini juga ada juri senior dari acara event Pelangi Bali. Kita kenalan. Sosiastu, Pak. Nggih. Nggih. Sira wasane, Pak? Yang Pade Putra. Pade Putra. Nggih. Dari tahun berapa jadi juri di Pelangi Bali, Pak? Dari tahun 2002 2002. sampai 2017. 17. Setelah itu memundurkan diri. Mengundurkan diri nggih, karena ada kesibukan. Ada kesibukan. Iya, iya. Dari 2002 sementon. Di mana di Kedumun 2002, Pak, lombanya? Di Pedangkala? Masih Pedangkala. Oh.
waktunya datang ini teman-teman. Ya, ini salah satu komentator dari acara event Pelangi Bali, namanya Pak Tut Magito, sedang memantau proyek Big Size dari rekan-rekan Rariangon Adiluwung. Baiklah, pertama-tama saya kenalkan, nama saya adalah Pak Ketut Magito, di mana saya sebagai Rariangon dari tahun 87. Pada saat ini pun juga ikut dalam partisi anak-anak tadi mengembangkan kreativitasnya, di mana dulunya adalah layang bebean. Jadi secara global yang disebut layang bebean, setelah tahun 86 ke atas, jadi 86 atas, jadi bebean itu saya sempurnakan menjadi layang berbagusan. Jadi layang yang disebut dengan layang bebean berbagusan. Setelah berlanjut, begitu tahun terus berlanjut, kira-kira tahun 2015, jadi saya sudah tua, umur saya sudah lanjut juga, tidak dapat melanjutkan kriteria saya lagi. Akhirnya tahun 2015 adalah muncul layangan bebean kekinian. Jadi kekinian seperti inilah bentuknya, tapi kriterianya saya yang punya, tapi bentuknya adalah kriteria yang diubah demikian rupa, jadilah bentuk kekinian. Begitu, jadi itunya bakunya sama aja, jadi hanya bentuknya atau itunya apa namanya, pantang tengahnya dibuat panjang atau bagaimana elok ininya, elok sipahnya lain berbeda seperti saya dulu. Begitu, jadi anak-anak sekarang melanjutkan kriteria yang ada yang disebut dengan kekinian begitu. Jadi saya sangat bangga sekali, setuju sekali bahwa regenerasi sekarang sudah mempunyai baru penampil yang luar biasa. Jadi dia sudah tahu bagaimana bentuk yang baik, bagaimana naik yang baik. Mereka sudah menciptakan demikian rupa yang disebut dengan kekinian. Ya, jadi kekinian di mana dulu adalah berbagusan, ada ciptaan saya sendiri, sekarang sudah diambil alih oleh anak-anak semua. Jadi bentuknya kekinian. Jadi bentuknya seragam sekarang. Anak-anak pintar-pintar sekali. Bahkan prasarananya semua pakai, tidak ada pakai mutik dulu seperti saya, setir tradisional tidak ada. Jadi sekarang udah pakai mesin, udah pakai, gajinya pun juga udah otomatis sekarang, semua udah canggih sekali gitu. Jadi bentuknya pun rapi ya bagaimanapun, dan prasarananya seperti lem-lem perekat itu juga ada sekarang. Dulunya betul-betul manual. Jadi pakai tali Pak ya. Pakai tali ya. Pakai tali dulu, sekarang udah bagus sekali, dan anak-anak pun sanggup mengorek bagaimana isi hatinya untuk mewujudkan layang yang lebih bagus. Saya akui anak-anak sekarang mempunyai kreativitas yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Jadi saya dulunya sebagai juri pada tahun 90 Pak mulai jadi juri. Ya, saya jadi juri sampai 2001. Nanti saya diangkat sebagai komentator. Jadi pada saat ini pun mesti digunakan oleh anak-anak baik lokal, kabupaten, lokal juga memberi kepercayaan penuh kepada saya untuk sebagai komentator begitu. Dan di samping itu juga pengalaman saya sudah cukup, sudah bisa menikmati bagaimana kiprah layang-layang itu baik di wilayah kita ya, di lokal, Bali maupun di Jawa, baik luar negeri saya sudah dapat mewakili. Oh, ke luar negeri sempat Pak? Jadi waktu itu di Thailand tahun 90 saya mendapat prioritas untuk mendampingi layang Raja Thailand dengan ukuran layang bebi tradisional Bali
ukurannya 5 meter 10. Buat di sana apa, Ya, Pak? kita buat di sana. Oh, iya. Nah itu lantas 2002 saya mewakili Indonesia juga Bali pada khususnya tahun 2002 juga membawa tim Ya. ke Prancis. Oh, buat layangan di sana, Pak? Dan buat layangan, saya bawa layangan 3, yaitu 1 bebean, 2 pecukan dan 3 janggan. Bawa dari Bali, Pak? Bawa dari Bali. Berarti harus di knockdown dong? Ya enggak, waktu itu masih manual. Oh, masih manual. Ya karena kita diberikan rekomen sama gubernur oleh Menteri Kebudayaan, jadi mudahlah kita untuk Bawa. membawa. Berarti ngerakit di sana, Pak? Ya, Ya? jadi kita rakit di sana begitu. Dan begitu pun layangan pada saat itu luar biasa, layangan di Indonesia sangat menyatu dari Sabang sampai Merauke, itu menyatu sekali. Bahkan ada namanya Ibu Bambang Ya. membuat museum Ya. layangan di Jakarta, di mana pembukaannya secara Hindu, secara Bali. Waktu itu saya juga menari, yaitu menari topeng dengan topeng Sidakarya, dengan seperangkat topeng Munju, Iya. yaitu topeng keras. Iya. Yaitu saya pergi ke Prancis, ke mana tuh, ke Jakarta, yaitu dibuka secara agama Hindu. Ya, itu museum di Indonesia, di layangan yang ada di Jakarta, Ya. Berarti. yang disponsori oleh Bapak Ibu siapa, Ibu Endang begitu. Ibu Endang. Bapaknya enggak tahu, lupa saya, Iya. bareng Bapak Bambang barangkali. Berarti Pak Tut seorang pergina juga ya? Ya, saya pergi juga. Bisa Berarti, sambil duduk. nggak, becian kita. Saya regina juga, saya bisa mempunyai kemampuan berganda, Ya. bisa nopeng, dan Baik. sekaligus saya nincung Sidakarya. Biasa nggak ya, Pak Tut? Ya biasa sangat ya. Nggak. Jadi di mana saya mulai jadi pergino pada tahun 97 Nggak. sampai sekarang, tapi sekarang tidak mampu untuk ada apa namanya, untuk berdiri lama, tidak berdiri ya. Dengan sendirinya umurnya sudah mencapai 76-9 sekarang. Dan nanti sebentar lagi aja udah 70. Iya, iya. Jadi kalau kondisi saya bisa Ya. untuk menari, tapi ini ya Fisik. fisik saya tidak mengizinkan. Ya, mudah-mudahan anak saya yang 2 sekarang ini yang membuat layangan ini, dia yang meneruskan, Bisa meneruskan. yang meneruskan Tanpa mengurangi pakem dari Pak pakem Tut. yang ada. Gitu. Jadi pakemnya apa aja itu, Pak? Jadi pakemnya Dari segi kepala. dulunya dimana saya tergantung dari bantang tengah. Jadi bantang tengah dibagi 3, 1 pakai kepala dan 2 bagian pakai bawah. Oh, Bu. Jadi ditambah dengan batis B, ditambah pengurip. Di mana kepercayaan Bali harus ada pengurip untuk biar hidup begitu. Jadi boh lengkung adalah 1,5 dari bantang tengah. Oh. Nah, jadi 1,5 dari bantang tengah, itulah kriteria saya Sikut. Nah, di sini saya membuat suatu bebagusan. Dulunya memang ada, jadi yang juga cukup terkenal semeton saya dari Pak Duro, ada dari Glogor juga ada. Jadi dibentuknya layang bebean secara global. Akhirnya saya merintis bagaimana caranya membuat layang bebean seindah mungkin. Nah, itulah jadi Berinovasi, Pak. ya, jadi baik di bawah maupun di atas bentuknya bagus. Makanya tadi beri julukan oleh Pak Yuda, sekarang beliau sudah meninggal, Ya. adalah meninggal, diberi julukan sebagai Unagi yang BB berbagusan. Oh, Pak Tut. Begitu ya, gitu. Jadinya sekarang saya tetap jadi komentator, sekalipun sudah tua, nanti juga dipercayai oleh Pelangi Bali, di mana ketuanya adalah Pak Raihan Dayana. Ya, Pak Raihan Dayana adalah wali kota kita pertama. Jadi beliau ya sekarang dari
tahun berapa jadi ketua umum kita sekarang ya. Jadi saya tetap dipercaya oleh beliau sebagai komentator begitu. Ya. Luar biasa. Ya. Berarti Pak Tut salah satu pencetus Babagusan Ya, apa? saya yang pencetus Babagusan. Bukan salah satu. Saya Pak. salah satunya pencetus Babagusan. Di mana dulunya ada secara global, yaitu disebut BBAN. Jadi saya rintis dengan sebaik mungkin saya ketemukan Babagusan begitu. Baik anak-anak saya di samping itu diberi kepercayaan oleh kantor kebudayaan Denpasar untuk memberi pelajaran kepada anak-anak sekolah SD, tentang layangan, SD, SMP, SMA. Ya, saya memberikan itu pelajaran kepada anak-anak. Jadi saya terima kasih sekali kepada Bapak kantor kebudayaan Denpasar, Dinas Kebudayaan. ya Dinas Kebudayaan memberi kesempatan kepada kami di mana Rari Angon, dimanapun Rari Angon itu ada, makanya beliau berinisiatif bagaimana untuk memberi kesempatan kepada anak-anak SD, SMP, SMA berkreasi. Dan itulah. Jadi kami terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali sebagai semula. Ya. Jadi Normal. ya normal kembali. Jadi Bapak dari kantor kebudayaan Denpasar mudah-mudahan bisa kembali sebagaimana seperti yang dulu, memberikan edukasi kepada anak-anak semua, bagaimana biar anak-anak kita biar tidak salah langkah kan, jadi tidak langkah untuk menjauhi narkoba, menjauhi sabu. Baiklah mereka memberikan pastinya mengembangkan kriteria yang ada di dalam hatinya bentuklah sebagai layangan ini. Jadi kami rasa untuk anak-anak semuanya sudah bagus sekali. Perkembangannya Pak Perkembangannya luar biasa. Baik jangan, pecukan, bahkan ada sekarang disebut dengan layangan jangan buntut, semuanya bagus-bagus sekali. Bagus sekali, saya bangga sekali kepada anak-anak Lareman sekarang. Jadi menunjukkan sikap yang positif itu. Jadi saya senang sekali bahwa kita menunjukkan sikap yang positif. Jadi bahkan dia menggali bagaimana kriteria yang ada yang lebih baik dari yang baik begitu. Jadi dia berlomba semua, baik jangan, pecukan, bebean, jangan buntut, bahkan sekarang ada yang cerbuk ya sekarang lagi tren. Ya sekarang trennya. Jadi katanya ada tiga macam. Ya, tiga macam. Jadi yang pecukan mereka sudah korek kembali itu. Jadi yang tidak ada dia gali kembali, dia kembangkan, dia dimasyarakatkan semua. Jadi saya rasa untuk tahun ini anak-anak semua sudah luar biasa. Perkembangannya Pak. Perkembangan sudah biasa. Saya bangga sekali. Mudah-mudahan anak-anak di Bali pada umumnya menjauhi narkoba, baik sabu-sabu yang ada. Begitu mudah-mudahan. Jadi dia sudah sudah berkecimpung dalam dunia layangan-layangannya, baik melestarikan tradisi yang ada. Begitu mudah-mudahan lah. Ya bangga sekali kepada anak dari Angon sekarang. Bahkan dia tertib sekali, dia selalu baik dimanapun saya dapat menilai dia secara maksimal di lapangan. Dia selalu menunjukkan swadharma dari Raya Angon. Jadi swadharma dari Angon itu selalu dia hormat kepada siapa, hormat kepada siapapun. Dia menunjukkan sikap yang baik, ramah. Ya, jadi ramah. Etika Pak ya. Ya etika. Sekarang sudah ada lagi seperti dulu ya. Bahkan Kapolda Bali memberikan rekomen dulu tidak diperkenankan untuk membawa layangan ogah-ogahan, sekarang tidak ada. Kurang anak-anak sudah bagus sekali penampilannya dan tidak perlu kita ragukan lagi. Ya, karena sudah ada knockdown. Ya, sudah knockdown. Sudah dibawa. Jadi knockdown ini adalah yang pertama mendapatkan adalah teman saya dari Celuk, yaitu disebut Duayan Baru namanya.
Wayan Baru. Jadi layangnya saya adalah saya. Ya. Bebian Bebagusan ke knockdownnya dah teman saya dari Oh. Gianyar. Pak D baru. Ya, Wayan Baru namanya. Wayan baru. Wayan Baru ya. Wayan Baru namanya. Dialah yang menemukan pertama kali ke knockdown yang Bebian. Dari Gianyar ya Pak. Ya, dari Gianyar. Luar biasa. Dari Ciluk Sukwati. Dari Sukwati namanya Wayan Baru, lengkapnya siapa lupa dah. Iya. Dia yang menemukan pertama kali sekali knockdownnya. Oke. Nah itu yang bagusnya adalah saya lah, artinya saling bertukar pikiran sama mereka, dan terbentuklah inovasi seperti layangan sekarang ini. Ya. Mudah-mudahan untuk lebih lanjut bisa lebih itu lagi ya, lebih berkembang lagi bagaimana nanti. Maka sekarang untuk dibisniskan kan sudah bisa ke luar negeri, sudah bisa dikemas begitu rapi untuk kita kan ke luar negeri, ya begitu. Luar biasa sekali Pak D. Ya. Patut ya. Ya. Napi harapan untuk tahun 2021 Pak. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa kembali sebagaimana normal seperti dulu, mana anak dapat beraktivitas, dapat melampiaskan hobinya. Maka dari itu kami minta kepada pemerintah baik pusat maupun provinsi di daerah agar memberi peluang untuk melampiaskan Tradisi melayangan. ya layangannya, untuk melampiaskan ya isi hatinya dalam layangan-layangan itu gitu. Mudah-mudahan lah normal seperti yang kita harapkan ya, mudah-mudahan. Tapi seandainya kalau normal mesti saya rasa mesti kembali sebagai mana mestinya. Iya. Dan saya harapkan begitu juga anak-anak biar puas ya Ya. layangan tahun depan ini. Ya, harapkan sekali beri support kepada anak-anak biar anak-anak itu tidak salah langkah ya. Iya. Jadi kalau anak-anak salah langkah, jadi kita udah repot kita. Betul. Jadinya ya, jadi dialah namanya aja Raja Muda karena jatuh bangunnya negara tergantung dari tindakan pemudanya kan begitu. Seandainya kalau dia salah langkah bagaimana jadinya kan? Iya. Ya terbengkalai jadinya. Mudah-mudahan lah anak-anak kita tidak terjerumus, regenerasi tidak terjerumus dengan sekarang dengan apa namanya sabu-sabu itu mudah-mudahan menjauhi dari Yang terlarang lah. yang terlarang lah, itu kita harapkan. Dan juga pemerintah juga sudah menjaga secara ketat agar tidak menjamur lah narkoba dan sabu-sabu itu, sebab merusak semua pihaknya, baik pemuda, apalagi regenerasi muda untuk penerus. Kita harapkan agar menjauhi obat yang terlarang seperti itu. Tapi perbedaannya yang Dumun sama sekarang. Jadi bedanya dulu dengan sekarang, dulu dilibatkan adalah banyak pemuda, Ya. nah sekarang hanya seke gitu. Jadi sekarang seke. Jadi Berubahnya seke sekarang jadi banyak tidak lagi. Sekarang sudah diperkuasai oleh anak-anak semua. Jadi dari berbagai desa bisa Ya, bergabung. berdasar sekarang. Bisa gabung di tim Pak ya. Jadi anak-anak sudah menyatu, Ya. jadi satu membuat suatu Tim. tim suatu circle, jadi mempunyai nama tersendiri. Ada namanya ya macam-macam Macam ya? namanya. Sesuai keinginan. Sesuai dengan keinginan dia, dan mempunyai arti seperti ini, seperti Gasendra ya. Gasendra artinya kan raja di raja. Rajanya. Rajanya raja, jadi dia mempunyai itu tersendiri. Itu juga seperti Govinda, itu kan sebutan dari Sang Krishna kan, jadi dia mempunyai. Ada Dananjaya juga, yaitu semeton dari Sanur,
Senandaya, yaitu sebutan dari Arjuna kan gitu. Jadi masing-masing dia mempunyai itu tersendiri lah. Makanya dia membentuk dari circle. Jadi beberapa orang disebut Tim. ya, circle. Gitu. Jadi sekarang banyak udah tidak. Kalau dari untuk layangan ini kan zaman dulu, Pak. Ya, ini zaman dulu. Jadi zaman dulu. Tambahnya Ya, jadi zaman dulu. Jadi dikombinasikan. Ya, jadi dikombinasikan dengan yang sekarang. Begitu, jadi Pakem lama pakem lamanya dikombinasikan dengan babagusan. dengan bebagusan. Luar biasa. Gitu, ya. Tanpa Jadi kita terima menghilangkan. dengan baik, kita terima dengan baik, Ya. atau senang dengan hati. Jadi anak-anak meneruskan apa adanya. Jadi mempunyai melanjutkan dengan yang positif begitulah. Jadi kita senang sekali. Ya. Tentunya dengan perkembangan Ya, setiap musim. perkembangan. Ya, setiap musim Ya. ada. Baiklah yang bebian, yang pecukan, yang jangan itu ada perkembangan itu ada. Jadi patut menerima hal itu Iya, ya. saya menerima dengan baik kok, Ya. saya menerima dengan baik. Sampai ke knockdown juga ya. Juga knockdown juga. Senang sekali. Ya, Berarti jadi, sikut seperti ini yang patut warisi kepada kepada anak-anak semua, jadi ada di Gianyar dimanapun saya punya tiket ini, hanya dia bagaimananya menambah mengurangi bagaimana yang sekarang begitu, mengikuti perkembangan Iya, perkembangan zaman begitu. Kita terima dengan baik. Ya. luar biasa. Dan anak kan saya akan ini juga saya tidak mau menuntut dia agar buat membagus anda. Saya biarkan yang berkembang bagaimana sepertinya. Jadi zaman itu tidak bisa kita mengalahkan zaman dan Iya, model iya. itu ya. Perubahan Jadi, yang ya, abadi. perubahan dan yang tidak bisa kita memfokuskan agar Jadi- dia tetap seperti dulu. Tidak. Nggak bisa. Jadi kita juga harus ngerti bagaimana Perkembangan zaman. perkembangan zaman itu harus ada. Ini berjalan tidak. Ya, kita mengawasi langkah-langkah Ya. kalau dia terdengar kita Kasih tahu, dia. ya. Ya, kita kasih tahu dia gitu. Luar biasa sudah. Sudah biasa. Satu, saya perkenalkan nama saya Faris Kasindu, Saya anaknya Patut Mantap, salah satu suhu itu Layangan. bagusan. di Peguyangan. Ya. Aris kelas berapa sekarang? Haris kelas 2 2 SMP. Ya. Apa yang sudah diwariskan Bapak ke Aris untuk saat ini yang Aris rasakan? Ya, wariskan Mungkin dari seni apa? seni yang bisa ngigal kita. Bapak mengharapkan Aris Mengharapkan harus bisa seni salah satu seni ya. bisa ngigal kita Sudah. gambar Ya. dan nggak layang Ya. Jadi kalau layangan apa paling sering dibuat sekarang? dan kalau tiang penghargaan tiang ane liu cuan Pecuan di pecuan emang. cuan Ya. Karena Bapak mengharapkan Aris jadi gini, kalau lebih ke pecuan ya bapak mengarahkan harus dari kepecuan tapi bebean bisa juga ya. bebean bisa dan Tapi lebih tertarik ke pecuan ya. ya soalnya bebean sudah unggul dan Tahun ini udah pernah ikut kompetisi? durung Belum. soalnya jarang ada Jarang, lomba ya. pecuan. Oh iya, betul ya. Jadi, Tapi buat udah. buat durung juga Tapi layangan yang lain udah pernah ikut kompetisi tahun ini. udah Apa itu? yang BB Bebean plastik ya. ya Udah pernah juara? udah 2 kali Di mana? di Labak Kru juara apa harapan Harapan ya ya. Artinya kan berprestasi lah tahun ini. Ya. Berprestasi ya. yang juara 2 ada juga. Kalau dari seninya, seni tarinya dari topeng apa aja itu? Dari topeng keras jauh yang Sudah sempat ngayah di pura? udah Luar biasa. Kalau- Nah, kalau untuk gininya, nah apun yang lomba lomba kendang tunggal ya. berpasangan Nah, kalau ngayah di pura biasa juga sama kendang. bisa Jadi luar biasa. Harapan kedepannya apa ini? harapan saya Tahun depan tahun depan supaya bisa Normal. lebih baik lah normal sih, ya normal bisa melestarikan seni ya Ya, juga ya. bisa. Nah, biar kita covid ini hilang Iya. cepat berlalu normal. Jadi banyak ada kompetisi mulai dari tari, kendang ya, sama layangan.
Oke, terima kasih. Semoga makin sukses. Selamat ulang tahun nih. Ulang tahun nih. Ya, kita kenalan sama yang lain. Ini anggota juga ini. Ya, namanya siapa? Wardana. Wardana. Sudah lama bergabung dia di Luwuk? Sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Berarti udah pernah ikut kompetisi juga. Kompetisi layangan pribadi belum. Tapi seko udah ya. Ya. Oke, salam kenal dari Pram Channel. Halo, yang ini siapa? Andi Swardana. Ini Swardana. Ya. Udah lama bergabung? Baru ini. Tapi sudah lama. Senang layangan. Ya. Baru-baru ini Berarti sempat ikut kompetisi tahun ini? sempat Sama tim ya? ya. Oke, salam kenal ya dari Pram Channel. Sukses selalu. Ya. Ini belum nih. Ini yang ngontek-ngontek saya terus nih. Terima kasih nih. Namanya? Sama nama dia Ari. Ari. Jadi Sebut saja KP boleh juga. ya, jadi saya terima kasih sama Ari udah terus ngubungin saya buat datang ke markas dalam proses pembuatan layangan Big Size. Ini luar biasa. Sukses banget, Ri. Iya, sama-sama. Jadi kamu udah lama bergabung ya di Adiluwuk? Yang awalnya kan Nika bergabung ke Adiluwuk Nika tahun 2015 yang baru ke Pak Tipnya Nika. Dia belajar bareng-bareng di sana kan mengembangkan sama-sama Bun-Bun Nika. Oh ya. Oh, jadi belajar. Iya, sama-sama Bun-Bun pun Iya, bareng-bareng. ya, luar biasa. Berarti udah sempat ikut kompetisi sama tim ya? Sempat. Oke, terima kasih. Salam kenal. Iya. Akhirnya ketemu di darat. Ya, kayak waktu ini sempat ketemu di Padangkala ya. Layangan Cuman putih sama hitam. terlalu banyak yang naik layangan, saya bingung juga. Iya. Oke, salam kenal. Mudah-mudahan makin sukses ke depannya. Nah, Satu-satunya sponsor dari Adiluwuk, beli pepeng nih. Kalau yang mau nyewa sound system seputaran Peguyangan dan Pasar Utara hubungi seluruh Bali. Oh. Jadi nama gininya apa, Bli? Pepeng Sound. Ada Instagramnya? Belum. Jadi Instagramnya beli pepeng ya? Hubungi. Segala jenis sound system ya? Sampai apalah? Dan Lighting. Kalau alat musik juga? alat musik ya. Iya. Jadi buat teman-teman sebali boleh DM Instagramnya beli pepeng. PEPENK. Kita tanya salah satu undagi dari Adiluwuk, tim Karyangon. Namanya siapa, Bro? Adi. Ya. Mulai buat layangan tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Sebelumnya belajar sama siapa? Pertama belajar sendiri-sendiri dulu. Otodidak. Ya, otodidak sendiri-sendiri. Ya. Terus ada guru lagi? Itu berguru ke begini Pak Tutnya. Oh, ke Pak Tut Magitanya. Ya. Bapaknya Bun-Bun. Ya. Tahun berapa itu? 2015. 2015. 2015 itu buat layangan apa? Diawali dengan layangan berapa meter? Yang pertama 2,5 plastik. Ya. Langsung ikut kompetisi? Waktu itu belum? Waktu itu langsung Di mana? nempel gini, nempel sehari, besoknya udah lama. Dicari di kremasi. Oh, yang ngadain? Yang ngadang kubu reot. Kubu reotnya? Tuh kubu jeruk. Kubu jeronya? Ya. Ya. Itu dapat juara? Itu belum. Belum. Terus, habis itu juara pertama kali tahun berapa itu? 2020 20. Mainnya di mana? di Labak Kru. Labak Kru di Peguyangan masih? Ya, Guyangan. Dapat juara Juara 1. Ukuran layangan ke layangan 220. 20. Habis itu ikut lomba lagi? Ikut lomba lagi di mana? Warpan. Warpan daerah mana itu? Gini, Kesiman. Kesiman. Dapat juara? Juara 1 lagi. Wih, dua kali. Tahun ini berapa kali juara? Tahun ini cuma 2 kali aja. Setelah juara itu ada dapat order? Mulai banyak order? Order cuma ya sekedar 4 atau 5 layangan aja. Terus layangan yang juara ada yang mau beli nggak waktu itu? Ada yang minta? Oh, ada. Dijual akhirnya? Ya, akhirnya dijual juga. Berarti tergiur dengan uang? Iya. Tawarannya tinggi ya? Penawarannya? Enggak. Berapa waktu itu? Tawar layangannya? Layangannya ditawar 500 pas itu. Oh, tahun 2020? Iya.
Kok murah ya? Ukuran berapa itu? 220 nya. Full set? Ya full setnya. Itu rugi apa untung itu? Rugi. Kenapa dikasih layangan juara? Untung piala sama uang. Bukannya itu, Karena teman yang minta. bukannya teman mau cari dana untuk layangan gini, layangan buat 3,5. Oh, kasihan dijual murah, harusnya lebih tinggi bisa ya? Ya cuacanya gini soalnya corona kan. Oh, nggak situasi. tadi- Heeh. Cuaca. Kamu Ren, tuh gini. Mungkin kepepet ya waktu itu ya waktu duit. Padahal layangan segitu rata-rata kan berapa ya? 700 ke atas ya mungkin ya? Ya, Ya, ya mudah-mudahan kedepannya makin gini lagi banyak order ya. setunggal. Hebat. Dapat 2 kali juara ya, hasil karya sendiri, bangga ya pasti ya. Ya pastinya bangga lah. Pialanya masih, Pialanya masih di rumah, layangannya layangannya udah di tempat dijual. yang lain. Oh iya, nggak buat duplikatnya gitu. Oh ada. Udah pasti ya. Ya semoga kedepannya makin sukses ya, banyak orderan gitu ya. Jadi kalau pembuatan Big Size ini kamu ikut berkontribusi nggak? Ikut. Berarti karena satu tim ya di Luwung ya. Iya. Terima kasih, salam kenal dari Pram Channel nih. Iya. Sementara rekan-rekannya lagi buat layangan Big Size-nya, ada juga yang kayaknya mau naik layangan nih. Kita tanya beli pepeng. Beli mau naik layangan nih? Iya, Ini hasil berapa meter nih? 2 meter? 210. 210. Yang buat? Bun-bun. Yang buat Masih tidur di rumah. Oh, bukan Bun-bun nih. adanya Bumbun. Oh, adanya Bun-bun. Wah. Kalau guangannya? Guangannya Bumbun spesial ya. Guangan Biasa per order kita. pita ya? Modifikasi nih. Tukang guang. Iya, iya. Open order guangan bisa itu. Sama layangan juga. Guangannya ngurkul dibeli banyak. Ah. Ntar kita dengerin. Nah, suara keuangannya. Di mana nih ini? Oh, lapangan gini. Nah, balik. Sawah. Dau. Ah. Oke, ngibur dulu sama Rari Angon Adi Luwung Peguyangan. Jadi lewat sana temusnya. Kita bisa lewat sini biar lebih gini cepat. Bola pancing li. Jadi beli pepeng, nunjuk layangan, ngibur. Suramton. Test fly. Yang narik di sana. Suara guangannya.
Kayak kan, Pak,